Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini aku upload video lagi, tapi videonya sedikit berbeda. Sebelumnya aku jelasin bahwa ini tidak ada unsur ria, ingin dipuji ataupun pamer ya. Ini murni dari aku pengen share ke teman-teman gimana caranya aku mengatur keuangan bulanan aku. Karena jujur aja pada bulan-bulan sebelumnya aku itu benar-benar gak bisa ngatur keuangan aku. Gaji dari suami yang ada sama aku itu benar-benar numpang lewat aja. Nah, ini aku udah siapin alat-alatnya. Yang pertama itu ada dompet disiplin, ada uang, alat tulis sama pewarna, ada handphone aku pakai buat ngitung nanti, dan ada binder yang di dalamnya udah aku kasih gambar dan aku tinggal ngewarnain aja. Mohon maaf banget ya, aku itu nggak bisa ngegambar, jadi gambarnya masih ala-ala gitu deh. Dan kenapa aku gambar kaktus? Aku itu suka ya warna hijau, karena menurut aku warna hijau itu kalau dipandang tuh jadi cerah gitu ya. Jadi pokoknya enak gitu kalau dipandang. Itu juga ada gambar balon udara sama matahari. Itu nggak ada maksud apa-apa sih, cuma menurut aku mereka berdua itu kan karena memang harusnya di atas, jadi ya udah deh aku gambar mereka berdua. Keuanganku kali ini aku bagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu untuk kebutuhan hidup, dan yang kedua itu untuk menabung. Nah, untuk video kali ini aku cuma mau share ke teman-teman untuk kebutuhan hidupnya aja. Sebelumnya aku kasih tahu ya bahwa kebutuhan hidup ini cuma untuk dua orang, aku dan suamiku, karena kami belum punya anak. Dan teman-teman harus tahu bahwa kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain. Ini khusus untuk rumah tangga aku, dua orang aja, aku dan suami. Nah, ini aku udah selesai ngasih warnanya. Ini cover depan buku budgeting aku, Hello January. Dan langsung aja ya aku tulis judulnya Budgeting with Me. Sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa suamiku itu menerima gaji 2 kali dalam 1 bulan. Yang pertama gajian tanggal 1 dan gajian tanggal 15. Tapi mohon maaf aku nggak bisa kasih tahu nominalnya ya. Di sini aku cuma mau share ke teman-teman uang yang aku kelola aja digunain buat apa aja, dan itu udah termasuk untuk uang saku suami untuk berangkat kerja. Untuk nominal uang yang aku pegang dalam 1 bulan itu adalah senilai 2.500.000, dan untuk yang di ATM mohon maaf aku juga nggak bisa kasih tahu ke teman-teman. Di sini aku bagi ke dalam beberapa pos. Ada kebutuhan hidup tetap, ada kebutuhan hidup tidak tetap, dan nanti setelah aku bagi uangnya itu ke dalam setiap pos-pos, itu kan uangnya masih ada sisa, dan sisa uangnya itu mau aku bikin sinking fund. Tapi untuk kali ini aku belum bisa bikin sinking fund-nya, mungkin di video selanjutnya ya. Nah, ini ada biaya hidup tetap, ada belanja bulanan, belanja mingguan, listrik sama PDAM. Dan yang kedua itu biaya hidup tidak tetap. Dan biaya hidup tidak tetapnya ada biaya kendaraan, skincare, pulsa data, sama jajan waktu libur. Nah, itu di sebelahnya aku sengaja bikin kotak-kotak untuk pembagian setiap posnya, karena menurut aku ini lebih mudah dipahami. Itu ada belanja bulanan, biasanya kami belanja bulanan itu di grosir, dan ada belanja mingguan. Untuk belanja mingguan aku bagi ke dalam 4 pos: belanja minggu pertama, belanja minggu kedua, belanja minggu ketiga, sama belanja minggu keempat. Dan untuk pembagian selanjutnya itu biaya listrik itu mohon maaf itu aku salah tulis, itu aku tulis bapak kos tapi harusnya itu di link aja. Dan untuk biaya PDAM itu baru ke bapak kos bayarnya ya. Nah, yang selanjutnya ini biaya kebutuhan tidak tetap. Itu ada biaya kendaraan, ku bagi ke dalam 2 pos, itu bahan bakar sama oli dalam 1 bulan. Untuk biaya tidak tetap selanjutnya itu ada pulsa data. Pulsa data ini aku bagi ke dalam 2 pos juga, untuk suamiku dan pulsa data aku.
Selanjutnya itu ada skincare. Kenapa aku masukin ke biaya tidak tetap? Karena biasanya skincare itu kan habisnya nggak nentu, kadang satu, kadang dua, kadang tiga. Dan selanjutnya itu ada jajan. Jajan kami itu pada hari libur aja. Yang terakhir itu ada ladang pahala. Aku bikin pohon-pohon kayak gitu biar lebih menarik. Yang pertama untuk orang tua, sedekah dan sedekah subuh. Yang untuk ketiga ini aku budgetin 500.000. Untuk belanja bulanan aku budgetin 200.000. Itu udah termasuk sabun, minyak sayur dan lain-lain ya. Untuk belanja mingguan itu aku budgetin 80.000 per minggunya karena kami cuma berdua. Ada yang nanya, emang cukup aja ya kalau misal makannya nggak terlalu mewah, sayur, tempe, sesekali ikan gitu kan, itu kan sehat. Terus itu ada biaya kendaraan, biaya bensin 150 kalau lagi gak pulang kampung, oli 50.000. Kemudian itu pulsa data aku dan suamiku masing-masing 50.000. Skincare aku 100.000, jajannya 140. Terus aku totalin sama yang ladang pahala tadi. Jadi totalnya itu aku salah tulis ya, seharusnya 1.820.000. Ini langsung aja uangnya kita bagi ke dalam setiap posnya, kita masukin ke dalam dompet disiplin. Untuk biaya mingguan, yang pertama itu minggu ke-1, 5, 6, 7, 8 kita masukin 80.000 ya. Begitu juga dengan minggu yang selanjutnya. Bagaimana kita mengatur biaya mingguan kita, apakah cukup atau tidak? Kita harus bikin meal plan terlebih dahulu, apa aja yang kita mau masak, apa aja yang tidak kita butuhkan itu ya jangan dibeli ya. Jadi kalau kita udah nyatet, jadi kita tahu apa yang mau kita beli. Jadi insya Allah cukup ya 80.000 untuk 2 orang kayak aku dan suami. Itu pun udah sehat banget. Sayur, ikan kadang ya, ayam. Tapi kalau untuk daging itu kami jarang beli ya, karena kebetulan suami juga tidak suka. Ini untuk uang mingguan minggu ketiga ya. Ini banyak banget uang 2.000-annya. Karena kemarin aku dari bongkar celengan ya. Langsung aja aku masukin ke pos yang belanja mingguan ketiga. Sebenarnya ini lebih cantik ya kalau dikasih washi tape gitu, tapi aku nggak punya, ya udah deh. Jadi aku gambar-gambar awan-awan gitu, terus aku kasih warna. Dan ini lanjut ke biaya mingguan ke minggu keempat. Langsung aja kita masukin. Lanjut, biaya selanjutnya itu ada biaya belanja bulanan. Itu aku budgetin 200.000. Langsung aja 1-2 kita masukin ke dalam posnya 200.000. Selanjutnya itu ada biaya PDAM. Sebenarnya itu 30.000 per kepala ya. Jadi untuk kami berdua itu 60.000. Karena tidak ada pecahan 10.000-nya, nanti aku tambahin lagi. Karena nanti di uang jajan itu aku masukin 150, jadi 10.000-nya untuk biaya PDAM. Dan ini untuk biaya listriknya 200.000. Langsung aja kita masukin ke dalam posnya biaya listrik. Terus biaya selanjutnya itu ada biaya pulsa data untuk aku dan suamiku 50-50, jadi totalnya 100.000. Untuk biaya skincare aku budgetin 100.000, langsung aja kita masukin. Tapi kayaknya bulan ini skincare aku belum ada yang habis ya, jadi kayaknya 100.000 ini bakal jadi masuk ke sinking fund, tapi untuk jaga-jaga aja dulu. Terus ini jajan hari libur. Jajan hari libur kan seharusnya tadi 140, tapi berhubung tidak ada pecahan jadi aku masukin 150, dan 10.000-nya itu untuk biaya PDAM, nanti kalau ada kembalian aku masukin ke sana. Dan biaya yang terakhir itu adalah ladang pahala, itu 500.000. Jadi total biaya hidup aku dalam 1 bulan 1.820.000.
Dari 2.500.000 itu kan bersisa 680.000. Nah itu nanti mau aku bikin sinking fund sama untuk dipegang sama suamiku. Nah ini enak banget ya. Kalau misal kita mau bayar listrik tinggal ambil, terus bayar PDAM tinggal ambil. Begitu juga dengan belanja bulanan sama belanja mingguan. Semoga aja aku bisa konsisten ya. Bismillah. Oke teman-teman, segini aja dulu ya video dari aku. Nanti di video selanjutnya aku bakal share ke teman-teman apa aja sinking fund aku dan berapa aja budget untuk sinking fund aku. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.